Hai sahabat Odapus, Tore Odapus hadir kembali. Kisah inspiratif perjuangan Odapus kali ini akan dibagikan oleh Franz Nando Effendi, Odapus tangguh kita dari Natar, Lampung Selatan. Mas Nando, demikian ia disapa, pernah mengalami masa terberat selama berjuang melawan lupus, yaitu pada saat kedua bonggol kakinya harus dioperasi. Yuk simak selengkapnya kisah inspiratif dari Odapus tangguh kita, Franz Nando Effendi, di Story Odapus, komunitas Odapus Lampung. Assalamualaikum sahabat kop, kenalkan nama saya Franz Nando Effendi. Tadi di depan sudah sedikit diceritakan saya didiagnosa sakit lupus dari 2018. Sekarang saya diminta oleh tim Humas Kol untuk menceritakan kisah saya. Ya, apa sih yang mau saya ceritakan di kisah ini, di Story Odapus ini? Bingung sih, gak ada yang khusus diceritakan atau dibagikan. Tapi mudah-mudahan cerita saya ini dapat teman-teman Kol, teman-teman Odapus dapat menerima kisah saya, cerita saya. Jadi di sini saya menceritakan dari awal saya sakit hingga sekarang. Saya sakit dari 2015, sakit-sakitan, bolak-balik keluar rumah sakit dengan diagnosa sakit tipes, sakit DBD, dan sakit lain-lainnya lah. Berbagai macam penyakit yang didiagnosa oleh dokter. Hingga di 2018 saya disarankan dengan pendamping dokter saya disuruh cek ANA-IF dan ANA profil. Dan disitulah terpampang jelas 1 berbanding 1000 bahwa saya ini SLE bla 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 bla. Banyak di situ. Di situ bagaikan tersambar petir, karena yang saya baca lupus itu di Google atau di buku yang tidak bisa lepas dari obat, yang ketergantungan obat, yang tidak bisa kena matahari, yang tidak bisa capek, tidak bisa kena pikiran. Di situ bagaikan impian-impian saya, cita-cita saya hancur, hilang. Tapi dengan saya bertemu dengan komunitas Odapus Lampung atau bergabung di komunitas Odapus Lampung di tahun yang sama, saya bergabung di komunitas Odapus. Di situ saya merasa malu, merasa minder, merasa kalah. Kenapa saya merasa kalah? Karena di komunitas itu rata-rata wanita, rata-rata orang-orang hebat, orang-orang dengan perjuangan sangat besar menghadapi lupusnya. Karena di situ kebanyakan yang wah dalam artian mereka mampu berdampingan dengan lupusnya. Kok saya malah down, merasa mindernya di situ saya dengan kawan-kawan komunitas Odapus Lampung. Karena di situ rata-rata wanita, laki-lakinya hanya beberapa, 9 berbanding 10. Salah satunya saya laki-laki. Di situ saya belajar dari mereka harus percaya diri, harus survive, harus lawan dalam artian jangan pasrah dengan kondisi, tapi dilawan sebisanya, semampunya, sisanya serahkan dengan yang di atas. Di situ saya menerima sakit saya, menerima ini saya, bahkan saya harus resign dari pekerjaan saya dengan mengajar di salah satu SMK swasta di Lampung. Harus hilang, harus mencoba dengan kehidupan saya yang baru berdampingan dengan lupus saya.
Di 2019 saya harus dirujuk ke RSCM Jakarta Pusat. Dirujuk, saya harus menjalankan MRI di bagian bonggol paha, pinggul. Karena bonggol paha saya, pinggul saya susah untuk bergerak, susah untuk berjalan, untuk duduk bahkan tidur pun sakit. Akhirnya dokter merujuk ke RSCM. Setelah 2 minggu menunggu hasil MRI dan ketemu dengan dokter di RSCM, saya divonis harus melakukan tindakan operasi penggantian bonggol yang tulang menjadi besi. Di situ bagaikan sambal petir. Masa iya kaki tulang diganti dengan besi? Gimana saya jalannya? Pemikiran saya kemarin. Bahkan keluarga pun tidak setuju untuk melakukan tindakan operasi. Kenapa tidak setuju? Karena yang saya tanyakan dengan dokter di Jakarta bukan keberhasilannya, tapi kegagalannya. Dok, apa saja dok kemungkinan gagal yang terjadi dengan saya? Ada 4 kemungkinan. Yang pertama, lumpuh dari perut ke bawah. Yang kedua, lumpuh separuh antara kiri dan kanan. Yang ketiga, ini bagian laki-laki yang sangat down, yang sangat nggak masuk di akal logikanya. Kemungkinan di faktor 2 inilah orang tua nggak setuju melakukan tindakan operasi. Impoten dan tidak 50% tidak memiliki keturunan. Di situ bagaikan wah, nggak tahu, orang tua langsung sakit, aku langsung mikir berpuluh-puluh kali untuk melakukan tindakan itu. Akhirnya sekeluarga pulang dari RCM mencari jalan keluar selain operasi. Akhirnya setelah 3 bulan kesana kesini, katanya bisa praktek totok saraf segala macam, telah dilewati, telah dilakukan, hasilnya 0. Bahkan makin sakit, bahkan makin parah kondisi saya saat itu. Akhirnya saya berbicara dengan keluarga saya, mohon izin untuk melakukan operasi. Insya Allah saya terima, insya Allah saya ikhlas, apapun hasilnya tolong rawat saya. Karena jujur, dari saya sakit hingga sekarang mereka lah yang merawat, mereka lah yang selalu di samping saya. Dengan berat hati mereka mengizinkan, dengan berat hati mereka mengikhlaskan, apapun hasilnya dari operasi diterima dengan mereka. Dan setelah saya melakukan pasca operasi, alhamdulillah itu operasinya bukan di RCM, karena di RCM saya harus menunggu antrian operasi sekitar 1 tahun lebih kurang, dan saya tidak bisa melakukannya. Untuk menunggunya, akhirnya saya mencari rumah sakit di Jakarta yang mampu, dan saya melakukan operasi itu di rumah sakit Santa Corolus yang berhadapan dengan RCM. Setelah melakukan operasi, alhamdulillah 2 dari praduga dokter itu gagal. Senang justrunya, tapi masih ada pemikiran yang lain, tinggal 2 yang belum. Dan selang setahun kemudian di 2021, barusan tahun kemarin di bulan Oktober, saya melakukan operasi kedua saya. Kemarin yang di Jakarta operasi sebelah kiri, yang di Lampung saya melakukan operasi di 2021 di sebelah kanan, itu di Lampung. Karena saya berpikirnya sudah yang berhasil di Jakarta, mudah-mudahan berhasil juga di Lampung. Alhamdulillah hingga saat sekarang ini saya bisa jalan, saya bisa lari kecil, saya bisa melompat, saya bisa naik sepeda. Dari sini saya belajar dari pengalaman
pribadi saya sendiri, saya belajar ikhlas dan sabar. Allah memberikan cobaan, Allah memberikan pelajaran untuk saya yang harus saya lewati dan harus saya jalani. Bahkan untuk jodoh pun atau pendamping hidup saya belum terlalu memikirkannya. Kenapa saya belum terlalu memikirkan? Sebuah pasangan itu ingin pendampingnya sehat, ingin pendampingnya itu mencukupi kebutuhannya baik jasmani dan rohaninya, ingin ada yang menjaganya. Bahkan untuk saya sendiri pun, untuk menjaga diri saya sendiri pun, saya masih kesulitan. Tapi jika diberi kesempatan, ada seseorang yang ingin mencoba merangkul, mencoba berjalan bersama dengan saya tidak akan membuatnya kecewa. Dalam artian, saya akan berusaha untuk dirinya sebisa saya mendampinginya. Karena seorang kepala keluarga, untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhannya, saya akan mencoba sekeras apapun itu. Tapi di sini soal jodoh bukan utama sekarang ini. Utama saya dalam kehidupan ke depan ini, saya sehat. Yang kedua, saya dapat membahagiakan keluarga saya yang dimana sudah berusaha semampunya untuk saya sampai sekarang ini. Di detik ini, mereka lah yang selalu mendampingi saya. Nah, inilah kisah saya, inilah story saya, sahabat-sahabat Odapus, sahabat All, dimanapun yang berada. Intinya dari saya, jangan pernah menyerah, jangan pernah berpikir pesimis, ikhlas dan sabar. Allah memberi ujian, Allah memberi cobaan, tidak mungkin di luar batas umatnya. Selalu sehat, selalu semangat, tetap kuat, never give up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah inspiratif dari survivor lupus tangguh selanjutnya. Dan ikuti terus Story Odapus di medsos Komunitas Odapus Lampung, di IG, Facebook, dan channel YouTube Komunitas Odapus Lampung. Salam sehat, salam tangguh, semangat untuk semua Odapus dimanapun berada.